Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama hendak bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk boleh mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Engkau kiranya setiap diri kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Firman yang indah, firman yang sanggup mengubah kehidupan kami. Kami memohon Tuhan kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian dan juga Allah Roh Kudus membimbing hati kami supaya kami dibentuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan untuk waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuja namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, hanya Allah tempat perlindungan kita. Kita akan membaca dari Mazmur 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut Yudutun. Mazmur Daud. Hanya Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka berdusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sosial kita tidak selalu bisa menyenangkan hati semua orang. Di dalam kehidupan sosial kita, ada saja orang-orang yang tidak menyukai kepribadian kita. Mereka membenci ataupun juga tidak menyukai melalui perkataan maupun juga tingkah laku ataupun perbuatan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti kehidupan kita, di dalam sosial tidak semua orang menyukai kita. Di dalam kehidupan Daud pun juga mengalami demikian. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud sedang menghadapi orang-orang yang munafik, yang sering kali berdusta dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Padahal Daud adalah seorang raja. Dan di dalam kehidupan Daud, di hadapan Daud, mereka mengatakan hal-hal yang baik, tetapi di dalam hati mereka mengutuki Daud. Hal ini kita bisa lihat dari syair yang dinyatakan oleh pemazmur di ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan Daud dengan pergumulan yang tidak mudah ini, kemungkinan Daud merasa gelisah, merasa takut, merasa bingung, merasa kewalahan. Tetapi di tengah pergumulan yang berat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengungkapkan sebuah pengakuan yang luar biasa. Yaitu dia katakan di ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hanya di dalam ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa Daud tidak mendapatkan ketenangan dan keselamatan di tempat lain. Ketenangan yang dialami oleh Daud dan keselamatan yang dia peroleh tidak bisa ia dapatkan melalui tawaran dunia ini. Ketenangan dan keselamatan tidak bisa Daud dapatkan dari temannya, dari saudaranya, dari harta, ataupun dari kekuatan diri sendiri. Hanya pada Allah saja ia dapat memperoleh ketenangan dan keselamatan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud menegaskan kembali bahwa gunung batu dan keselamatannya hanya berasal dari Allah saja. Kita bisa temukan di ayat yang ketiga. Dan lalu Daud memakai kata hanya sebanyak 4 kali di dalam Mazmur 62 ini. Yaitu di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-7. Daud menjadikan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang menjadi sumber keselamatannya, gunung batunya, dan kota bentengnya.
Tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada orang yang bisa memberikan keselamatan di luar Allah. Dan Daud mengetahui kenyataan ini karena ia mengenal Allah secara pribadi. Saudara, Daud mengajak umat Allah untuk percaya kepada Allah. Apalagi ketika mereka mengalami pergumulan dan kesulitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pun kita bisa mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mungkin pergumulan itu terkait dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, yang berusaha untuk menjatuhkan karir kita. Orang-orang tersebut berkata-kata yang menyakiti hati kita, sehingga membuat kita tidak bisa berkonsentrasi. Pikiran kita selalu tertuju kepada kata-kata yang buruk itu, yang membuat kita merasa tidak tenang di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Mazmur ini, sebenarnya kita diajak untuk boleh mencurahkan isi hati kita di hadapan Allah melalui doa. Allah itu adalah pribadi yang dapat menjaga, melindungi, dan menolong kita. Tidak ada tempat lain di dalam dunia ini yang bisa memberikan kita pertolongan dan ketenangan selain Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi kita untuk boleh mencari Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemanakah saudara mencari pertolongan? Kemanakah saudara mencari pertolongan? Kepada teman, kepada sahabat, kepada orang tua, kepada rekan sekerja? Memang itu bisa membantu, tetapi hanya sesaat. Pertolongan kita yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam pribadi Allah. Kiranya setiap diri kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, mencurahkan isi hati kita kepada Allah saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepadamu karena melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca pada hari ini, kami sadar kami sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Pergumulan itu bisa datang melalui pekerjaan yang kami lakukan. Pergumulan itu bisa datang melalui rekan-rekan yang menjadi sahabat-sahabat kami, tetapi mereka tidak menyukai diri kami, yang membuat diri kami tidak bisa tenang. Kami merasa hidup kami ini tidak memiliki damai. Oh Tuhan, kami mau belajar seperti pemazmur yang mencurahkan isi hati hanya kepada Engkau saja. Mencari ketenangan dan kedamaian hanya ada di dalam diri Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap diri kami supaya kami betul-betul meluangkan waktu untuk mencurahkan hati kami kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau saja. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.